Bersyukur atas segala yang kita punya dan yang terjadi. Relakan yang tak berwujud, yang tak tercapai, yang tak teraih. Itu membuat bahagia tanpa marah dan derita. Kita akan damai, tenang, sekarang, nanti, selamanya. Gratitude for all what we have, for what's going through, for all have arrived. Let go all what we cannot have, what we cannot reach, what we cannot achieve. It will bring us happiness. Give up anger and sorrow. We will become peaceful, calm and joyful, now and then. Kembali lagi di tantangan hidup 4.0 bersama saya Uncle Edi, hostnya tantangan hidup. Halo sis, wah udah lama nggak ketemu. Halo Uncle. Iya sis Iya nih Klesia. lagi PSBB. Wah makin cantik aja awet muda ini udah lama nggak ketemu. Terima kasih. Habis Iya. dipingit sih soalnya nggak keluar-keluar. Iya, gimana sis hari ini kita sis mau berbagi apa buat penonton, buat netizennya tantangan hidup 4.0? Ya, pertama-tama saya mengucapin terima kasih dulu nih buat Uncle yang program acaranya mantep banget, isinya benar-benar bernas ya. Hari ini saya sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Saya mau sedikit berbagi tentang gimana sih kita mau kuasain hatinya. Kuasain hatinya apa kuasain dunia ya? Oh. Ya. Biasanya kalau yang muda-muda harusnya kuasain hatinya dulu kali ya. Baru dengan Iya. gitu bisa kuasain dunia ya. Berarti tema kali ini kita kuasai bahasa, ya kan? Untuk kuasai hatinya. Bonusnya malah Betul, kuasai dunia, Uncle. ya. Jadi Iya. selain kuasai hatinya, kita bisa kuasai dunia bareng dia. Wis asik. Mantul. Silakan sis. Mungkin saya pertama-tama yang paling gampang belajar bahasa lewat apa sih ya? Biasanya lewat lagu ya atau film. Jadi saya mau sharing satu lagu dulu. Uncle ini Gratitude, ciptaan saya buat dalam bahasa Perancis ya. Gratitude pour que nous avons, pour ce qui se passe, pour tout arriver. Laisse aller qu'on peut pas avoir, qu'on peut pas atteindre, qu'on peut pas réussir. Ça nous donne tous les bonheurs qui fait courir exister. On peut devenir tranquille comme elle veut, mais sans prier toujours. Wah, Oke, segitu dulu Uncle. merdu Biar bisa langsung sekali. masuk ke intinya. Merdu Thank sekali. you. Waduh, ini Merci beaucoup kalau kata orang Prancis nih Uncle. ini karangan Merci sendiri sis. beaucoup. Ini karangan Ya. sendiri. Berarti nggak ada copyright ya ini ya. Wah, ini beruntung Iya. sekali penonton ya, netizen kita ini beruntung sekali sis Klesia mau ini ya berbagi. Itu bagus sekali. Cuman Uncle kok nggak ngerti ya itu bahasa apa sih sis? Iya, ini saya sebenarnya bukan saya yang beruntung loh. Bukan Uncle loh yang itu. Saya yang beruntung masuk ke acara ini nih. Jadi bisa sharing-sharing karena seperti kata orang ya, kalau ilmu di-sharing makin lama makin mantep ya. Jadi begitu juga kayak kita misalnya yang tadi nih, mungkin Uncle bingung. Saya juga dulu pertama kali bingung waktu saya pertama masuk kuliah ya, pasti ini bahasa ya gitu. Kedengarannya ada tentang kok banyak ong-ong-ongnya gitu. Ternyata ya bahasa Prancis ciri khasnya kayak gitu, Uncle. Banyak Oh, ong, tapi ongol-ongol bukan bahasa Prancis ya, Uncle ya. Walaupun ada ong-ongnya juga ya.
Kayaknya juga bukan ya. Wah, mantap Iya. sekali. Iya, bahasa Prancis ya. Oke. Nah, kaitan dengan tema kita gimana, Sis? Kaitannya ya gitu, Uncle. Kalau dulu saya pertama-tama waktu cita-cita, dulu kan saya jadi cita-cita jadi desainer nih, Uncle. Jadi saya dari kecil tuh mau belajar bahasa Prancis. Nah, ternyata ya itu orang bilang tuh perlu ya mimpi ya. Kenapa? Mimpi itu sebagai awal kita untuk punya cita-cita. Oh, kita nih mimpi kita saya mau jadi desainer. Desainer itu kan pusat mode kan di Paris ya. Jadi saya harus belajar bahasa Prancis dong. Jadi dari ujungnya itu saya tarik, oh saya harus belajar bahasa nih untuk jadi yang capable gitu. Jadi saya belajarlah bahasa Prancis. Saya coba di UI, saya masuk di sana. Lalu terus kemudian saya coba lagi, beruntung sekali. Makanya kenapa harus belajar bahasa. Waktu awal-awal setelah kerusuhan nih, saya bingung nih, aduh gimana ya saya ya. Saya pengen punya cita-cita, S1 saya juga udah selesai. Terus saya iseng-iseng, saya coba melamar ke kedutaan, bro. Kedutaan 3 nih saya lamar. Kanada, Prancis, sama Switzerland. Ini saya searching karena Switzerland itu bahasanya adalah bahasa, mereka ada 4 bahasa di sana. Jadi ada bahasa Romance, Romance itu udah hampir punah. Jadi cuma ada bahasa tulisannya dan bahasa sehari-hari, tapi sudah tidak dikenal lah, sudah sedikit kali kaum muda agak jarang ya. Nah, terus bahasa Itali di bagian selatan karena Switzerland tuh kecil ya. Jadi dia berbatasan dengan banyak negara dan terus dia berbatasan juga dengan Prancis. Jadi bahasanya Prancis, bahasanya Jerman, bahasanya Itali dan Romans. Nah, saya karena belajarnya bahasa Prancis di S1 saya coba apply ke sana. Beruntung sekali, makanya ini kenapa saya bilang harus kuasai bahasa, baru bisa kuasai dunia ya. Nah, setelah saya coba tuh, Uncle, saya masukkan. Ternyata saya diterima di 2. Satu adalah Kanada, terus satu lagi Switzerland. Tapi beruntungnya ya Switzerland mereka cepat kasih tanggapan, saya langsung diminta tanda tangan kontrak. Jadi sistem mereka adalah 1 tahun sebelum mereka memberikan beasiswa, kita harus mencari bangku. Di sana tuh bangku tuh ibaratnya nggak boleh bawa sendiri ya dari rumah. Jadi kita harus apply dulu karena mereka universitasnya bergengsi dan sedikit sekali menerima mahasiswa asing. Apalagi kita program beasiswa. Waktu zaman saya 4 orang dari seluruh Indonesia, yang terpilih 1 kawan saya di RRI, kerja udah lama, senior sekali di sana. Jadi dia mau memperdalam tentang broadcasting. Terus kawan saya yang dari Jogja 2 orang. Yang satu tenaga surya ya untuk penelitian seperti itulah. Terus satu lagi sekarang kayaknya udah jadi menteri deh. Menteri muda ya. Nah, terus ya udah saya coba ya ngelamar gitu. Terus ada 4 yang harus kita laluin. Makanya ini saya mau sharing ke teman-teman yang masih muda-muda, pasti semangatnya kan masih berkobar-kobar ya. Apalagi saya lihat acara Uncle, aduh saya lihat logonya aja ya Uncle udah semangat loh kayak begini kan. Ya, jadi saya bilang, wah ini harus sharing nih, gimana sih caranya kita dapetin beasiswa kayak gitu. Jadi kita harus, satu yang kita harus kuasai ya bahasa. Karena mereka mensyaratkan kita lulus, kalau dari saya, karena saya ngambilnya pedagogi, yaitu untuk ngajar atau dosen bahasa Prancis, saya harus menguasai bahasa Prancis sejak awal. Jadi saya diinterview pakai bahasa Prancis, terus study plan saya atau personal statement saya juga harus bahasa Prancis, dan dia ada tes bahasa lagi, satu lagi. Dan satu lagi adalah tes seperti semacam tes IQ, tapi kalau saya lihat lebih ke personality ya. Jadi di sana kita harus bisa nih, Uncle, untuk memanage diri kita. Misalnya dia kan nggak mau ya terima beasiswa, scholarship holder gitu, stres orangnya kan. Misalnya karena kan harus tiba-tiba beda budaya, beda bahasa, beda pemikiran, beda segalanya deh gitu. Jadi gimana kita harus survive. Nah, dari sana kita dites juga tuh kekuatan kita untuk survive, untuk persisten, ulet ya, harus ulet gitu. Jadi nggak bisa nanti, oh sekarang saya mau begini, ubah besok saya mau begitu. Wah nggak bisa itu. Jadi ada tesnya itu Uncle. Nah ini yang mau saya sharing. Terus juga buat teman-teman yang sobat-sobat muda nih, gimana sih kita kalau misalnya belajar bahasa tuh banyak yang bilang, susah ya, bahasa Prancis dengernya aja kok tulisannya begitu ya, kok bacanya gitu ya.
bingung gitu, kayaknya kok beda banget. Misalnya Louis Vuitton gitu kan, tulisnya Louis Vuitton, Louis ya, nah padahal Ya. dibaca Louis, S-nya nggak dibaca, terus Vuitton gitu. Nah itu Hmm. masih mending lah, agak mirip ya. Tapi kayak misalnya apalagi ya Chanel juga masih mirip gitu. Nah yang misalnya Yves Saint Laurent gitu kan, kalau bahasa Inggris kan Yves Saint Laurent gitu baca. Tapi kalau kita bahasa Perancis udah beda lagi baca Yves Saint Laurent. Nah, Wah, jadi mereka memang banyak ongnya gitu loh, Uncle. Nah, kalau Uncle itu bahasa Perancisnya oncle gitu ongkle. loh. Oncle, iya. Jadi memang banyak o-nya tuh. Ya, jadi seperti gitu, Uncle. Kita juga gimana ya? Kenapa sih kadang-kadang sekarang udah banyak Google Translate? Emang ngapain juga kita mesti belajar bahasa gitu? Nah, itu benar itu saya Iya. mau nanyakin itu sih. Angko mau Nah, itu. nanyakin. Sekarang kan Ayo, zamannya beda. Uncle, mau nanya apa, Uncle? Heeh. Kan beda dengan sis dulu. Misalnya dulu kan waktu kuliah itu kan internet belum terlalu booming, aplikasi juga belum ada, Iya, ya kan? Nggak secanggih betul. sekarang. Heeh. Eh, paket-paket data juga belum banyak dan lain sebagainya. Mungkin masih pakai kamus ya, pakai kamus manual Iya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan udah zamannya sangat canggih sekali, apapun itu iya. bisa seperti itu. Google Translate apalagi tadi Sis katakan. Jadi apa masih kita perlu kan begitu? Nah, gimana Sis ini? Ini menarik ini. Iya. Iya, ini benar-benar saya mau sharing pengalaman loh. Uncle nggak tahu ya susahnya mahasiswa bahasa sastra zaman dulu, Uncle. Aduh, kita tuh bawa kamus ya, Uncle, pakai koper loh. Saking banyaknya jilidnya. Satu satu kamus tebelnya segini, Uncle. Besarnya segini ya. Kira-kira mungkin kalau ditimbang tuh 5 kilo. Ya, ada 5 kilo. Mirip sekantong beras ya. Jadi zaman sekarang kalau saya lagi beli beras di supermarket, saya inget banget, wah ini zaman kita dulu, saya bilang sama kawan saya, bawa kamus kayak begini ya, ngejinjing beras. Bener, mirip banget gitu, itu kamus kita sebesar gitu. Jadi kita tuh bawa 2 volume paling sedikit. Kenapa? Karena satu dari Prancis ke Indonesia, satu lagi Indonesia ke Prancis. Makanya zaman sekarang ya, saya bilang berbahagialah kaum-kaum muda, sobat muda semua, udah tinggal ketik-ketik keluar. Cuma kenapa sih tetap mesti belajar bahasa, Uncle? Coba Kenapa? deh, Uncle suka nggak ketemu terjemahan yang aneh bin ajaib, yang tiba-tiba Iya. ada, iya, misalnya apa ya, kata-kata yang misalnya idioms gitu ya, kayak frase gitu. Rain, cat, and dogs misalnya ya, kita bicara ini deh yang dikenal secara umum ya, bahasa Inggris gitu ya. Ntar kalau saya bilang bahasa Prancis kan masih belum Hmm. umum ya. Rain, cats, and dog. Aduh, hujan kan mereka terjemahkannya kalau di kamus di secara online gitu di Google masih harafiah ya, satu Ya, kata per kata. Jadi kata per rain, kata. cat, and dog, iya, jadi seperti hujan, anjing dan kucing ya. Anjing dan kucing tuh apa ya? Jadi ya rame maksudnya gitu ya. Ya seperti gitu. Kadang-kadang kenapa itu makanya kita mesti belajarin bahasa. Karena dengan bahasa itu kalau yang Google Translate kita cuma bisa terjemahkan secara harafiah. Kalau yang idioms atau frase-frase yang misalnya seperti mengandung arti yang lebih tersirat dibandingkan tersurat ya, tersurat harafiah gitu. Nah, itu tidak bisa diterjemahkan secara pakai Google Translate. Terus kedua juga misalnya di dalam semua bahasa ya, apalagi bahasa-bahasa yang biasanya satu bahasa yang semakin lama ada seperti bahasa Latin atau apa, itu semakin ada moda namanya. Jadi moda itu cara kita berbahasa. Misalnya saya dengan uncle, saya respect. Nah, saya memakai kata yang berbeda. Hmm. Yang berbeda yang artinya misalnya kalau bahasa Inggris pakai would like atau apa gitu ya, yang tidak bisa seperti I want gitu langsung kan. Sedangkan bahasa Indonesia kan juga ada ya, seperti kalau bahasa Jawa itu yang dibilang yang halus ya, Jawa halus gitu. Nah, seperti itulah yang tidak bisa diterjemahkan melalui Google Translate. Itu yang pentingnya kenapa kita mesti belajar bahasa. Dan satu lagi, kalau kita misalnya sedang bernegosiasi seperti saya ini, saya setiap hari kerjanya bertemu dengan banyak orang asing karena saya di properti kan negosiator ya.
saya negosiasi tidak bisa melalui Google Translate. Tiba-tiba, sorry ya, saya mau pakai Google Translate dulu gitu kan. Juga kata-kata yang saya gunakan etikanya, dari kehalusannya, dari saya aturan tadi misalnya mau jadi, tiba-tiba kita pakai Google Translate kan harafiah tuh, wah bisa batal itu Uncle, bisa Oh. komisi nggak keluar Uncle, jadi penting sekali. memang memang belajar bahasa itu satu kuasain hatinya, terus yang pasti ya kuasain dunia ya seperti itu. Misalnya sekarang nih Uncle mungkin Uncle nih kan, aduh saya nih kagum loh sama Uncle loh, saya lihat videonya mantep-mantep deh, pokoknya saya jadi termotivasi pengen kuliah lagi nih ngelihat Uncle gitu, apalagi dengan anak-anak muda gitu ya, aduh kayaknya kita jadi termotivasi. Saya bilang, wah hebat banget ya, sekarang mau belajar apapun bisa ya lewat online. Di Harvard buka, nanti saya mau berbagi ya, Uncle, ada program-program beasiswa banyak ya Boleh. ditawarkan oleh universitas terkemuka, Harvard, MIT, dan segala macam. Tapi coba Uncle bayangin, kalau kita nggak bisa bahasa Uncle, kita gimana tuh kalau mau belajar keluar? Sedangkan kadang-kadang yang namanya ilmu, kan kata orang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dulu kan China itu dianggap suatu yang eksotis, yang betul-betul, aduh, di luar gitu kan. Maksudnya mungkin karena ada yang disebut tembok China gitu kan. Jadi kelihatannya suatu hal yang jauh gitu kan. Dulu saja sudah disebut gitu, tuntutlah ilmu sampai ke mana gitu. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi yang segitu canggih, coba bayangkan kita mau menuntut ilmu tapi kendalanya bahasa. Memang sih ada Google Translate, tapi setiap kali kita mau lihat mau baca literatur atau mau baca misalnya buku apapun, masa kita harus buka Google Translate berapa lama, yang walaupun cepet ya tetap kita perlu waktu, dan Iya. nggak mungkin kita bisa kuasain tanpa kita belajar bahasa ya. Iya. Gitu. Betul, Sis. Jadi Uncle kan jadi kepikiran tadi ada sebutin China ya. Uncle juga jadi bisa merasakan. Uncle belajar Mandarin sudah 3 tahun, benar-benar dari nol ya. Tadi bahasa Cinanya itu. Nah itu memang benar. Meskipun sekarang sudah ada Google Translate, sudah ada tutorial dan semuanya. Kenapa Uncle masih tetap harus belajar, harus les ya? Maksudnya tetap harus pakai guru, harus pakai mentor dan lain sebagainya. Karena memang kalau di Google Translate itu misalnya kita ketik satu kata dari bahasa Indonesia, misalnya ke bahasa Prancis atau bahasa Mandarin, itu banyak sekali kata-katanya yang itu, kita bingung mau pakai yang mana. Kan begitu. Nah, betul, Uncle. Jadi itu kita sendiri bingung. Kedua belum lagi grammarnya. Ya, ketiga itu mengenai idiom yang tadi Sis katakan. Nah, Uncle akhirnya merasa iya, ini nggak bisa nih kalau kita memang serius, kita memang mau profesional ya. Lagi pula begini Sis, kalau kita ngomong sama orang, bentar-bentar dulu ya, ini sinyalnya lagi ini belum muncul dari Google Translate-nya, itu kan selalu ada delay juga ya. Oke, Iya, anggaplah offline. Tapi pada saat kita mau mengetik atau pakai voice, itu kan tetap ada jeda ya, 1-2 detik. Nah, iya. males ya. Ini mau ngomong Betul. yang selesai 10 menit bisa 1 jam ini. Jadi udah Betul. konteksnya dulunya. Nah, gimana sih? Iya, betul. Uncle bener banget. Aku seneng nih, makanya ngobrol sama Uncle. Wawasannya luas banget. Terus Uncle, tadi Uncle bilang kayak gitu bisa berapa menit. Terus kebayang nggak sih tiba-tiba saya kan seringnya survei ke pabrik ya, yang temboknya kokoh banget. Tiba-tiba wifi-nya nggak ada, keblok. Kebayang nggak Uncle kalau misalnya kita tuh nggak bisa bahasa dan kita mesti pakai Google Translate ngarepin wifi atau ngarepin apa gitu ya. Ya, udah deh. Pasti bingung kan, wah gimana ini saya bisa langsung biru deh, mukanya langsung pucat. Iya, gitu, betul. Jadi banyak orang yang bertanya pada Uncle juga. Ntar saya mau nanya ke Sis Klesia, kenapa sih harus susah-susah belajar lagi, ngeles lagi, gabung dengan yang masih SMA, masih gini, apa nggak malu dan semuanya? Kan bisa zaman sekarang lihat YouTube, kemudian banyak kamus, elektronik dan semuanya. Akhirnya Uncle bingung, ntar mau nanya ke Sis. Cuman Uncle berpikir begini, sekarang kita sangat dimudahkan. Ya, sangat dimudahkan. Tetapi ini hanya pergantian dari kamus, yaitu kamus yang secara ibaratnya itu
yang di jinjing itu ya, yang di jinjing yang berat-berat itu menjadi elektronik, yang tulisan ya, yang kamus itu. Nah, kita bersyukurnya Betul. begini, kalau kamus yang ditulisan ya sis ya, itu nggak ada pengucapannya Ya. sis ya, itu hanya ada tulisan gimana cara mengucapkan, Iya, tapi tidak ada soundnya. Nah, sekarang zaman sekarang itu ada soundnya, kita sangat betul, terbantu seperti itu. betul. Nah, tapi semangatnya jadi hilang semua, ini gimana sis? Karena udah dimudahkan, akhirnya menganggap remeh, akhirnya ya nggak jadi-jadi juga ya. Banyak yang juga akhirnya gimana belajar sama Google Translate, aduh bingung ya katanya dan lain sebagainya. Gimana sis sebenarnya ini? Oke, ini justru makanya kenapa saya bilang acara ini, tantangan nih 4,0 nih betul-betul saya bilang, aduh ibaratnya extra joss, mantul banget. Kenapa? Karena ya dari logonya aja kita udah lihat kayak gitu ya, kita bersemangat, kita termotivasi. Jadi pada saat kita termotivasi, apapun yang ada di diri kita itu bisa keluar secara maksimal. Diri kita yang the best itu keluar. Dan pada saat itu, saya jadi pas ngelihat videonya Uncle nih, saya jadi mikir, kenapa ya, maksudnya saya nih saat ini aja mau kuliah lagi gitu ya, mau ambil S3 gitu. Kalau pada saat gini, tapi kaum muda justru nggak termotivasi, saya malah bingung. Karena kenapa? Satu, kita dengan teknologi yang sebegitu luas, kita mau belajar apa aja bisa ya. Justru kita harusnya tambah muncul semangat untuk lebih, kita sekarang berpikir begini, ya ampun sekarang yang kita lihat tuh cuma sekotak kecil gini ya ibaratnya. Bagaimana kalau tiba-tiba kan kata orang kan jangan lapisin seluruh dunia gitu dengan apa ya misalnya dibilang dengan permadani atau apa, tapi pakailah sepatu. Nah, dengan itu kita yang justru melengkapi diri kita. Jadi bukan orang lain yang menyesuaikan, bukan apa yang segala macam pakai Bixby di translate gitu kan bisa ya sekarang pakai handphone tinggal di kamerain aja langsung ke translate ya Uncle ya. Nah, justru bukan seperti itu sebenarnya tujuannya, tapi bagaimana kita justru nanti satu saat kalau kita nggak memperbaiki diri, kalau kita tidak bisa, kita dikasih akal budi ya, dikasih kemampuan untuk mengembangkan kapasitas otak kita secara maksimal. Kalau kita misalnya tidak memanfaatkan itu, satu saat kita bisa kalah loh sama si robot. Iya, Sekarang kan robot aja udah canggih. Saya betul. di rumah saya nyapu, ngepel udah semuanya pakai robot. Itu dari udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Apalagi sekarang mereka tadi saya baru lihat ya dikirimin mereka hebat loh robotnya itu udah cantik sekali udah nggak ada beda sama orang. Terus juga sudah pakai sepatunya aja tinggal dipakai handphone sepatunya bisa keluar sayap atau nanti dari logonya itu langsung bisa berubah warna tinggal sesuai kemauan. Nah, kepikir nggak sih kalau misalnya ya dengan kayak begitu, apa yang kita mau kan ada. Apa nggak satu saat nanti kita jadi tersisih kalau kita nggak ngembangin kemampuan kita gitu loh. Kita Betul. kan yang harusnya lebih dominan, kita yang harusnya lebih berkemampuan karena kita punya nalar. Itu yang kita dikasih potensi ya. Nah, makanya itu yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Saya pribadi ya, saya sharing pengalaman saya dulu. Waktu saya belajar bahasa, yang paling saya rasakan apa? Saya tiba-tiba merasa diri saya terbuka sekali. Sampai sekarang sering kadang-kadang orang bertanya, kok kamu bisa kepikiran begini begitu? Saya cuma satu hal yang saya jawab. Saya dari gara-gara belajar bahasa. Belajar bahasa itu ibarat kita membuka hati, membuka jiwa ya. Jadi yang tadinya kita nggak ngerti kenapa sih nih orang bisa begini, karena belajar bahasa itu seperti belajar budaya juga. Belajar bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu bersikap, bagaimana orang itu mengembangkan kreativitas dia. Misalnya seperti orang Perancis, kenapa sih mereka tuh kok bisa seperti ini ya? Oh ternyata cara cara berpikirnya aja begitu kompleks. Begitu kata kerjanya nih, Uncle, kalau Uncle mau tahu ya, kata kerjanya kalau kita kan saya makan, kamu juga makan, dia juga makan kan. Kalau di bahasa Perancis, ibaratnya saya contohkannya gini, saya makan, dia makin, mereka makan gitu. Nah jadi semuanya beda gitu. Kita jadi secara itu merangsang daya pikir kita, Uncle. Jadi merangsang kita punya kan ibaratnya otak kanan, otak kiri kita tuh.
jadi semuanya berfungsi secara maksimal. Nah itu, makanya ada yang bilang, aduh belajar bahasa tuh males, capek. Tapi kenapa justru nggak lihat, kita switch, kita lihat dari segi positifnya. Belajar bahasa itu justru membuat kita jadi lebih kreatif, jadi lebih ilmiah, jadi lebih logis, jadi segala macam, pokoknya jadi lebih berkembang. Itu yang saya rasakan ketika saya belajar bahasa. Karena grammar itu menuntut kita betul-betul berpikir pada saat kita ngomong, kita mereka pakai apa nih? Bilangnya kan conjugaison gitu kan. Nah, kalau Jerman juga sama. Jerman ada datif, akusatif, terus dia, dan untuk kata bendanya ada feminin, ada maskulin, ada netral. Nah, sama Perancis juga gitu. Makanya kita benar-benar segala sesuatu tuh dirangsang sampai ke tingkat yang maksimal. Dengan demikian pada saat kita mengalami sesuatu yang mudah, aduh ini gampang. Nah itu yang saya bilang yang paling penting dibelajarin dari satu bahasa. Jadi dengan begitu kita semuanya berkembang. Ya, luar biasa sih. Ini sharing hari ini sangat luar biasa. Nah, ini antar Uncle juga mau nanya ini yang biasanya netizen itu yang sering bertanya ya, kaum milenial. Banyak yang menganggap remeh mengenai bahasa. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan kita belajar suatu bahasa yang nggak mesti Prancis ya sis ya? Ya kebetulan kalau minatnya di Jepang ya Jepang, Mandarin ya Mandarin, Inggris boleh ya toh. Bahasa daerah juga boleh ya sis ya. Jadi kalau bisa belajar bahasa semakin banyak banget. Itu kan bagus. Nah kira-kira menurut sis Klesia apa sih keuntungan kalau kita belajar bahasa, dan belajar bahasa itu kan juga nggak mesti tergantung usia ya. Wah saya usianya sudah 30-an, 40-an, 50-an, nggak usah belajar lagi. Oh saya masih terlalu muda. Nah ini bagaimana sih keuntungannya? Oke, yang paling pasti satu hal ya, hidup ini masih di dunia materi. Jadi orang bilang uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang ya Uncle ya. Itu yang paling saya bilang itu realistis, itu bukan matre ya, tapi realistis. Cuma memang ada hal-hal tertentu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Oke, saya bahas yang pertama dulu. Karena kita masih hidup di dunia materi, yang paling penting kan ya kita harus bisa mencukupi diri. Yang udah punya keluarga ya harus bisa menghidupi keluarga. Yang pasti belajar bahasa itu bikin kita penghasilannya tuh wah. Kenapa saya bilang wah? Saya sendiri merasakan ya, saya waktu dapat beasiswa itu saya tuh makmur banget, Uncle. Dan saya bisa dapat beasiswa itu karena karena saya bisa bahasa Perancis. Itu intinya. Jadi waktu teman-teman saya tanya, saya mau dong ikut beasiswa kamu, itu dari mahasiswa apa ya? Kalau nggak salah teknik lah atau apa. Dulu kan anak teknik sering bilangin maksudnya, anak sastra lu gitu kalau di UI kan, lu kalau anak ekonomi juga bilang lu anak sastra doang gitu, pakai doang gitu kan. Nah tapi pas begitu mereka tanya lu ke Swiss, aduh Swiss tuh enak banget, gue juga mau dong. Tapi ya nggak bisa karena yang mereka syaratkan utamanya satu, bisa bahasa antara itu either Jerman atau bahasa Prancis. Italia agak jarang karena ya nggak terlalu utama lah gitu. Nah terus yang pasti saya dengan belajar bahasa itu ke satu dapat beasiswanya itu besar, jadi saya dapat full, dapat suami untuk anak juga ditanggung semua, dan yang pasti Uncle, dengan adanya beasiswa itu terbuka jalan saya kemana-mana. Saya mau jadi, saya ibaratnya pas pulang, saya udah dapat tawaran kerja udah banyak banget. Saya mau ngajar di UPH, ditawarin di Pelita Harapan, terus ditawarin juga di Esmod, ditawarin juga di Gandhi Memorial School, semua banyak sekali. Nah itu karena lulusan luar ya mereka menganggap ini diminati gitu. Terus juga yang paling pasti ketika akhirnya saya karena hamil terus saya juga agak sulit ya bermobilitas, waktu itu kan masih zamannya belum ada macam-macam LRT apa busway belum ada, ngajar saya jauh sedangkan tinggal saya dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung Jakarta. Akhirnya suami bilang udah buka kantor properti. Nah pada saat buka kantor properti itu semua klien saya kebanyakan orang asing karena kan pabrik ya, buka pabrik dari orang China, klien saya dan dari New York, dari Perancis itu kebanyakan perusahaan gas dan gas dan minyak, oil and gas and oil company. Nah ini saya mau bicara satu ini. Perusahaan minyak dan gas itu perusahaan yang boleh dibilang paling kaya. Saat ini pun saya masih saat COVID gini kan banyak orang bilang susah.
saya bersyukur sekali ya Uncle, saya tetap ada. Kenapa? Klien saya itu banyak yang dari oil and gas company dan biar gimana pun tetap transport jalan dan butuh minyak, butuh gas. Dari sana saya tetap ada pemasukan karena yang sewa itu tetap berlanjut setiap tahun, mereka ulang-ulang, yang satu ini habis, yang lain ada lagi terus gitu. Dan itu asal Uncle tahu nih, teman-teman juga harus mengerti ini ya. Kawan saya dari teknik itu khusus belajar bahasa Perancis demi mau masuk di satu perusahaan besar ya, saya nggak sebut apa ya, saya nggak sebut nama. Itu gajinya kalau Uncle mau tahu, begitu dapat, begitu diterima, itu udah 100 juta. Itu udah Wow. 100 juta. Tapi kalau dia kerja di kilang, dia kerja di rig ya, di rig di tengah laut, gaji dia dikali 4. Wow. Itu zaman tahun 2001. Luar biasa banget, Sis. Wah, ternyata banyak keuntungannya. Salah satu dari materi itu yaitu gajinya. Ini kisah nyata. Mungkin ada Iya. keuntungan-keuntungan lain, Sis, yang bisa di-share-kan? Iya itu Uncle, tadi itu kan dari segi materi ya, cuma buat saya pribadi, satu hal yang nggak bisa diukur materi itu adalah rasa puas, rasa bersyukur, itu yang saya paling penting. Makanya kenapa saya bisa ciptain lagu yang tadi, itu kan lagunya tentang bersyukur ya. Itu karena saya dalam hati, ya ampun, saya ini bersyukur banget belajar bahasa Perancis, saya tuh bisa dari Perancis, saya dikasih beasiswa, saya sampai bisa keliling dunia, karena beasiswa saya itu saking bagusnya ya Uncle, saya tuh dikasih liburan setiap setengah tahun sekali supaya saya nggak stres gitu loh. Sebegitu perhatiannya ya pemerintah Swiss, saya dapat beasiswa dari pemerintah Swiss ya. Untuk selain dari segi materi juga dipikirkan tuh secara mental supaya habis belajar nggak pusing, nggak mumet, dikasih liburan. Jadi kita sebulan liburan keliling-keliling tuh. Semua Europe kita pergi ya. Jadi itu dibayarin juga loh Uncle, itulah enaknya. Dan itu yang teman saya kerja di RIK Uncle, kalau mau tahu. Di sana aja dia, walaupun sendiri, dia tuh pakai mbak loh, pakai asisten rumah tangga untuk ngeberesin apartemennya. Dan apartemennya tuh penthouse loh Uncle, itu apa enggak, aduh kita berdecak kagum loh bener. Sampai kita pun, walaupun kita orang Asia, di situ ya, di apartemennya udah disediakan makanan-makanan bumbu-bumbu Asia gitu. Saya bilang, wah hebat ya. Sebegitu hebatnya. Karena kenapa? Itu karena dia selain menguasai perminyakan, dia kuliahnya gas petrokimia ya di UI. Dia juga dengan begitu begitu passionate-nya, begitu senangnya, begitu termotivasinya belajar bahasa, dia sampai private. Jadi selama sehari dia nggak berhenti. Dia dari pagi sampai malam dia ambil kursus. Jadi kursus misalnya yang di satu tempat cuma boleh berapa jam, dia ambil sisanya di tempat lain. Jadi dia full satu hari dan dia menguasai itu dalam kira-kira 9 bulan lah, dia udah pasti. Nah, memang syarat bisa bekerja di RIG di mana? Di perusahaan oil and gas company itu harus bisa bahasa Prancis fasih. Nah, itu makanya saya kalau masih lihat yang belum termotivasi, wah saya juga bingung ya, karena segitunya tuh fasilitasnya, dan saya bisa menerjemahkan ya. Saya kalau misalnya pergi ketemu tokoh spiritual ya, kebetulan tuh internasional dari 130 negara. Saya bersyukur sekali dalam hati, saya bilang, aduh terima kasih ya, saya bilang terima kasih ya Tuhan, terima kasih semesta, saya tuh dikasih kesempatan untuk menerjemahkan itu. Di sana pun semua fotografer, bahkan Richard Gere datang loh. Ya ampun, idola saya tuh datang, saya lihat, wah gila, hebat banget ya. Saya tuh sempat bicara sama fotografernya, jadi saya nerjemahin kan. Jadi banyak orang-orang Prancis semua itu, dan saya bisa ikut andil karena saya termasuk yang susah kan, yang aduh interpreternya jarang nih, kalau bahasa Inggris mungkin bahasa yang lain ada gitu, coba bahasa Prancis. Jadi saya bisa dekat dengan tokoh-tokoh spiritual, belajar langsung dari mereka. Bayangkan ya, tokoh seperti Dalai Lama, seperti yang aduh yang pokoknya yang kita betul-betul cuma lihat lewat gambar, kita bisa ketemu, itu sangat-sangat bersyukur. Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Itu yang buat saya tuh termotivasi kenapa saya mau kuliah lagi, saya mau belajar lagi gitu. Ya belajar nggak ada usia, nggak ada batas usia sih menurut saya. Betul, betul sis. Jadi netizen yang nonton
tayangan ini, itu pasti sangat termotivasi. Kenapa? Uncle jadi termotivasi ini, ya, Sis. Dari cerita Sis itu jadi, misalkan begini, Iya. misalkan kita lulus kuliah, ya, misalnya dari sesi interview saja, misalnya kita mau melamar kerja ya, sisi interview. Nah, untuk satu jabatan itu misalnya hanya dibutuhkan 1 orang, tapi yang interview itu bisa dari 10 orang ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ada seseorang yang menguasai betul ilmunya sangat tinggi banget, tetapi hanya bisa menguasai misalnya bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Jepang nggak bisa, bahasa yang lain nggak bisa. Nah, tapi ada kandidat yang lain ilmunya belum punya pengalaman, ya, belum punya pengalaman. Tapi kandidat tersebut bisa menguasai, ada bahasa Inggrisnya bisa, bahasa Mandarin juga bisa, bahasa Perancis juga bisa, dan lain sebagainya. Kemungkinan besar, ya, biasanya yang diterima itu yang bisa bahasa. Itu satu dari sisi interview. Kedua, untuk promosi jabatan. Nah, biasanya menguasai bahasa itu yang diuntungkan ya, Sis, ya. Nah, belum lagi ya bisa jadi penerjemah, betul nggak, Sis? Nah, Iya, terus misalkan begini, Uncle ini ya betul. sangat mahir menguasai ilmu properti, misalnya, Sis. Ya, Uncle hanya bisa bahasa Indonesia, ya, misalnya. Sudah punya pengalaman 20 tahun ini, Sis. Semua ilmu properti, mau masa COVID, sebelum COVID, apa semua itu udah lancar banget, udah sangat meyakinkan. Tetapi untuk klien, misalnya yang dari China, nggak bisa, dari Prancis nggak bisa, dari yang manapun nggak bisa. Jadi tiba-tiba ada seseorang ya ilmu di propertinya ini masih kurang, masih ibaratnya masih cupu lah. Tapi bahasanya itu luar biasa, dia bisa berdialog dengan orang Cina, bisa berdialog dengan orang Prancis, dengan orang Jepang, dengan orang Taiwan, dan lain semuanya. Wah, itu sangat dipercaya, Sis. Itu biasanya klien itu lebih menyukai orang-orang yang bisa bahasa tersebut. Nah, mungkin itu juga satu keuntungan ya, Sis, ya. Gimana, Sis? Iya, Uncle, betul banget. Ini ya, kalau kita misalnya tadi saya bilang Richard Gere, itu kan saya aja nih yang udah setengah baya gini ya, gimana ya ketemu idola gitu ya, sampai waduh, kayaknya langsung semangat loh. Apalagi yang masih muda-muda ya, yang tiba-tiba nih misalnya nih lihat yang aduh yang kece-kece gitu ya, yang keren-keren deh pokoknya ya, yang tampilannya ini banget. Gimana, kebayang nggak kalau kita bisa bahasanya, tiba-tiba kita bisa ngajakin mereka ngomong. Coba tuh gimana rasanya kan? Atau mungkin nih bisa dapat jodoh. Nah, itu kan satu hal yang nggak bisa diukur dengan materi menurut saya. Banyak loh. Misal nih ya, Uncle, kalau yang masih muda-muda, yang masih begitu banyak kesempatan, masih begitu panjang ya perjalanannya. Kalau dengan nggak bisa bahasa, berarti chance-nya itu kan dapat ya cuma ya palingan senyum-senyum doang gitu ya. Ya, Tapi sebatas kalau misalnya coba deh, ada misalnya yang misalnya oke nih yang kita, wah kayaknya kita mau deketin nih. Terus kita langsung bisa ngomong dan mereka sangat-sangat appreciate kalau lihat orang Asia yang ternyata bisa bahasa mereka gitu. Udah itu sih, wah udah ibaratnya udah terbukalah setengah jalan. ya. Gitu Jadi loh. Makanya betul. ya itu satu hal yang betul-betul mesti Jadi sebatas ini ya, kemampuannya itu hanya sebatas bahasa yang dikuasai ya. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja. Kalau ruang lingkupnya ya jadi seperti itu. Jadi nggak bisa menguasai dunia ya, Sis, ya, kesempatannya jadi hilang semua. Mungkin aja orang itu iya. jujur bisa dipercaya, tapi bahasa itu yang menentukan banget ya untuk komunikasi ya, Sis, ya. Jadi ya kita Iya, pinter betul, ya, betul. secara akademik kita pinter, tapi di bahasa kita jeblok juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi memang bagi yang pinter, yang sudah berumur pun, apalagi yang milenial itu harus cepat-cepat menguasai ini, Sis. Misalnya tadi Sis mengatakan bisa ciptain lagu. Nah, Iya. misalnya saya juga bisa ciptain lagu ini, Sis. Misalnya Angka juga bisa ciptain lagu, tapi hanya bisa bahasa Indonesia. Ya, misalnya dulu mau belajar bahasa Inggris ogah-ogahan, mau belajar bahasa Mandarin juga nggak mau, apalagi boro-boro Prancis, Jepang dan semuanya nggak mau. Nah,
Uncle pinter sis, sebenarnya Uncle lebih pinter ciptain lagu dibandingkan sis. Tapi karena nggak bisa menguasai bahasa yang lain, akhirnya ciptaannya hanya Iya, bahasa saya percaya Indonesia. Uncle. Jadi hanya bisa lagu bahasa Indonesia. Nah, itu udah kalah jauh loh. Sedangkan sis bisa bisa bahasa Prancis Ini. itu bagi yang mengerti bahasa Prancis, terutama orang-orang Prancis itu bisa sangat menarik sekali, ya toh bisa masuk ke dunianya mereka, ke negaranya mereka. Apalagi sekarang kan zaman digital ya, internet ya. Jadi dari mana aja bisa langsung menghubungi dan semuanya seperti itu. Nah, kira-kira sis, lagunya itu apa hanya bahasa Betul, Uncle. Prancis saja? Apakah ada bahasa Inggris atau Indonesianya versinya? Itu, Uncle. Saya tadi mau bilang gini, kita ya belajar bahasa itu untuknya apa? Kalau misalnya kita diajar satu seminar ya, kan banyak tuh kita dikasih headset ya untuk dipakai gitu. Tapi keuntungannya kita mengerti secara langsung, kita tuh ketawa duluan. Sedangkan kalau nggak mengerti, itu ketawa belakangan. Jadi kita tuh langsung kadang-kadang kita yang ketawa duluan, terus kita ketawain mereka yang ketawa belakangan. Karena menurut kita, oh, udah telat kok baru ketawa gitu ya. Itu semacam joke aja lah. Yeah. Jadi kita di bagian kita di kaum interpreter tuh kadang sering ketawa ya, ketawa dalam hati gitu. Karena kenapa ya? Kadang ketawanya bersambung ya ternyata ya. Udah selesai kan ya mereka yang pakai headset. Oh, berapa lama kemudian setelah terjemahnya selesai baru ketawa gitu. Jadi kadang-kadang itulah yang bikin lag ya, yang bikin kayak begini misalnya. Kita nonton film ya. Ini saya dikirimin dari teman saya yang tinggal di Switzerland. Teman baik saya ini film kesayangan saya, film Mamma Mia, karena ada lagu-lagunya banyak ya. Ini saya dikirimin, ya seperti itu. Kalau nonton juga, kebayang nggak sih nonton drakor nih, Uncle? Nonton drakor yang terjemahannya kacau gitu kan, drama Korea. Ya, kita mau ketawa juga lucu gitu ya. Gimana gitu, ini terjemahannya kayak gini. Coba bayangkan kita ngerti langsung. Makanya kenapa saya bikin lagu tadi, saya selalu bikin 3 bahasa. Kalau yang memungkinkan, karena kadang ada irama-irama yang tidak cocok di bahasa tertentu, saya nggak buat. Tapi yang ini yang gratitude, karena untuk mengingatkan saya akan rasa syukur, saya buat 3 bahasa, dan saya mau coba sharing ke teman-teman, artinya apa sih yang lagu saya nyanyi tadi di awal. Boleh ya, Uncle ya? Boleh. Wah, luar biasa, ada 3 bahasa. Silakan, sis. Bersyukur atas segala yang kita punya dan yang terjadi, relakan yang tak terwujud, yang tak tercapai dan tak teraih. Itu membuat bahagia tanpa marah dan derita. Kita akan damai tenang sekarang, nanti selamanya. Oke, Uncle. Itu lagunya yang bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ada nggak? Tadi ada 3 bahasa, sis. Mungkin bahasa Inggris boleh. Oh, bahasa Inggrisnya juga ya? Iya. Gitu ya? Iya. Ayo kita buktikan ini. Waduh, luar biasa. Yang bahasa Inggris ya? Iya. Ini mesti makan keju dulu, Uncle ya. Kata teman saya makan keju dulu. Gratitude for all what we have, for what's going through, for all things arrive. Let go all what we cannot have, what we cannot reach, what we cannot change. It will bring us happiness, give up anger and sorrow. We will become peaceful, calm, and joyful now, and then eternally. Ternyata lebih lancar bahasa Inggris ya, Uncle ya. Wah, luar biasa.
Oke sis, terima kasih ya Habis sudah makan ini keju berbagi kali ini. kita di ujung acara gini Iya, ya sis ya. Nah, makasih. jadi tadi ada Iya. keuntungannya mungkin bisa seperti ini ya sis ya. Sebelum kita masuk ke tips ya, ini mau minta tips dan triknya ini dari sis ya. Itu mungkin keuntungannya bisa menambah kepercayaan diri ya sis ya. Kalau Uncle melihat orang yang menguasai banyak bahasa, tingkat Ya. kepercayaan dirinya biasanya sangat tinggi. Justru orang-orang yang keterbatasan bahasa biasanya itu jadi Iya. minder, jadi ya kepercayaan dirinya menurun. Mungkin ini bisa juga salah satu ya buat orang tua, buat milenials kalau mau meningkatkan kepercayaan diri ya kan, itu bisa harus mulai belajar bahasa dan harus konsisten ya sis ya. Nah ini bagaimana ini sis tips dan triknya, kan nggak semua orang Betul. mampu, ada yang pengen cepet-cepet dalam 1 bulan mau bisa, dalam 2 bulan harus bisa, atau dalam 3 bulan harus sudah bisa. Ini bagaimana sis supaya jangan sampai 10 tahun sis. Kadang-kadang Betul. Uncle belajar Mandarin sudah dikasih tahu lausenya. Oh Ini gitu ya. aduh, ya nggak apa-apa lah. Ternyata dalam perjalanan hanya setahun saja udah berkurang banyak siswanya begitu sih. Nah ini ada tips enggak untuk belajar bahasa dari Oke. Iya, kata teman saya, cari pacar orang asing, cari pacar bule, cari pacar cewek cungkwo. Saya bukan pakai seperti itu. Saya kebetulan jurusan saya adalah pedagogi. Jadi pedagogi itu adalah satu ilmu yang mempelajari gimana caranya untuk membuat kurikulum supaya pendidikan itu menarik, supaya apa yang ingin disampaikan itu bisa diterapkan secara maksimal, dan bagaimana murid juga bisa belajar dengan suatu hal yang sangat-sangat efisien dan efektif. Nah, kalau dulu ini loh, Uncle, tuh kan berat banget kan. Mau tahu nggak saya kenapa bisa sampai punya biceps gini loh? Saya tiap hari ngangkat ini. Ini cuma satu, masih banyak, ada 10 volume loh. Ini yang baru dari bahasa Indonesia ke Perancis. Nah, itu. Jadi, kita betul-betul, saya tuh punya target. Jadi, saya satu hari menguasai berapa vocab. Dan sekarang akan lebih mudah. Kenapa? Kita tinggal bawa handphone. Pada saat kita ngantri, pada saat kita macet, pada saat kita ngapain apapun, daripada kita berusaha nyelak sana sini, mengapa tidak manfaatin itu, dengerin audio. Sekarang banyak dijual ada audio untuk belajar bahasa apapun dengan lafal yang begitu bagus. Nah, kita setel di mobil. Ya, tentunya kalau pada saat kita menyetir, jangan ya, ntar konsentrasi kita terganggu. Tapi pada saat macet, pada saat kita menunggu, pakai earphone, dengar. Nah, itu satu hal yang benar-benar efektif. Nonton film seperti saya saking sukanya ini film, saya setel, saya sampai kadang-kadang hafal nih dialog-dialognya, dan itu juga sangat membantu kita untuk apa? Untuk selalu memakai otak kita. Semakin sering otak kita dipakai, itu semakin lancar, ibaratnya nggak karatan ya. Terus juga ini loh, baca buku, semua buku-buku asing. Jadi saya nonton TV di rumah itu adalah saya pasang ada TV channel ya, TV Seng itu 5. Jadi TV 5 itu bahasa Prancis, khusus untuk Asia, itu bagus-bagus sekali programnya. Jadi ada yang bilang bosen ya selama PSBB, nggak ada bosen. Itu channelnya betul-betul bagus. Jadi saya tiap hari nonton itu, mulai dari kita bisa belajar banyak tentang perkebunan, tentang gimana di rumah kita manfaatin waktu dengan berkebun, dengan kita masak, dengan kita bikin prakarya, kita terus merawat diri, kita belajar make up, kita belajar fashion, semua ada. Sampai cara-cara untuk ini juga belajar tentang history ada. Mereka siaran tentang kastil atau istana-istana zaman dulu. Jadi itu semua saya selalu nonton itu. Dan pada saat kita otak kita itu, kalau kita mau belajar dengan baik, kita harus dalam kondisi yang tenang. Pada saat kita setengah tidur, kita udah mau tidur, itu sangat baik sebenarnya, seperti hipnoterapis ya. Jadi kalau kita udah mau tidur, setelkan yang bahasa-bahasa itu dengan irama yang kecil aja. Nanti itu bisa sedikit-sedikit masuk ke bawah sadar kita. Dan pada saat, biasanya saya pribadi, saya kalau tinggal begitu, misalnya saya lagi jalan-jalan, saya pergi ke Perancis gitu.
saya tinggal di Paris misalnya. Satu malam itu saya udah langsung bisa mimpi. Jadi mimpi saya itu bahasanya beda-beda tergantung wilayahnya. Kalau lagi tinggal di Prancis ya saya mimpinya pakai bahasa Prancis. Tapi kalau lagi tinggal di Inggris ya saya mimpinya kalau lagi tengokin anak saya di Inggris, saya mimpinya bahasa Inggris. Jadi kalau saya lagi di Indonesia seperti sekarang, saya mimpinya Indonesia. Nah itu, jadi belajar pakai kemampuan otak yang kapasitas yang maksimal, caranya seperti itu. Terus untuk belajar Mandarin, nah ini mungkin Uncle, saya waktu dulu ngajarin anak saya, waktu kecil-kecil, kan Mandarin tuh banyak ya, ada sentiaunya, ada yang ke atas, ada yang aksennya turun, ada yang aksennya kayak topi, ada yang aksennya kayak cengkok gitu, tanda cek gitu kan. Nah jadi itu nada ke-1, nada kedua, ketiga, keempat itu saya pakai cerita. Kalau zaman sekarang anak-anak bilangnya pakai mind mapping, macam-macam cara belajarnya. Cuma kalau saya ngajarin, oh ini niau, misalnya pakai nada keempat, niau. Oh lagi menukik turun naik gitu. Nah itu akan mengingatkan kita cara-cara seperti itu yang saya pakai. Biasanya kalau ngajar, dan saya kebetulan guru untuk laboratorium. Jadi bahasa itu kan ada cara mengucap fonetik yang benar bagaimana. Nah saya waktu di Prancis itu, waktu di Swiss mengajar bahasa Prancis untuk orang Asia, saya mengajar kelas laboratorium. Jadi itu yang cara saya ajarkan, gimana mereka supaya betul-betul masuk, nyerap ke dalam dirinya, oh nadanya seperti gini gitu. Nah itu yang saya pakai, karena murid saya kebanyakan orang China yang belajar bahasa Prancis. Itu tantangan besar ya buat saya, karena mereka beda cara pengucapan. D dengan T selalu rancu, G dengan K juga rancu. Nah itu cara belajarnya. Jadi banyak sekali cara-caranya, yang pasti ya bukan cari pasangan orang bule ya, atau bukan cari cewek cungko, bukan. Ya itu caranya seperti tadi. Setelkan terus menerus, lama-lama akan jadi habit gitu. Oke. Luar biasa. Terus jangan lupa nih, Uncle, satu lagi. Ada sekarang banyak kelas online. Kalau di Gute juga buka, Gute Institute, bisa kontak ya, nanti mungkin di ininya Uncle bisa tanya lebih lanjut, atau juga mungkin bisa kontak lembaga-lembaga bahasa asing atau yang pengajar-pengajar private ya. Kalau seperti kawan saya itu, dia belajarnya ke private yang memang lebih sesuai untuk kebutuhannya dia. Kalau menurut saya memang untuk yang cepat itu harus pakai yang private, karena itu intensif. Itu yang paling bagus karena sesuai dan terarah. Gitu. Baik, jadi informasi-informasi itu ntar akan kita masukkan di video ini ya, para netizen ya, informasi-informasi mengenai pusat bahasa, mengenai informasi mungkin ada beasiswa dan sebagainya, mungkin bisa ini. Ntar bisa juga di kolom komen ya, para netizen ya, bagi yang mau bertanya pada Sisklesia ya, mengenai bahasa Prancis dan lain sebagainya, informasi-informasi itu bisa memanfaatkan kolom komentar di bawah ini. Ntar Sisklesia akan menjawab seperti itu. Juga bisa follow Instagramnya Sisklesia yang ntar akan kita cantumkan di sini. Baik, Sisklesia, terima kasih waktunya yang sangat luar biasa terima kasih. Sudah berbagi di hari ini. Mudah-mudahan ya, ini bukan mudah-mudahan lagi, pasti bermanfaat. Uncle aja udah merasakan. Ini pengen belajar bahasa yang lain lagi ini. Jadi ayo Uncle. Makin banyak bahasa makin bagus ya Sis ya. Iya betul. Ya, kita bisa dapat beasiswa. Nanti saya juga bisa sharing ya cara beasiswa itu. Oh ya, yang paling penting itu juga jangan lupa latihan nulis. Nulis diary. Nah, saya tulis diary itu selalu pakai bahasa Prancis. Terus satu, ada juga untungnya. Suami saya nggak bisa baca, dia nggak ngerti. Itu untungnya belajar bahasa asing. Dia nggak ngerti, walaupun saya taruh di atas meja rias, dia nggak ngerti. Nah itu untungnya. Itu satu keuntungan ya, itu luar biasa. Iya, betul. Yang pasti hari ini ya bisa membuat kita semakin semangat. Jadi mulai hari ini ya kita harus cepat take action. Kita yang sudah, dari dulu saya udah pengen belajar bahasa ini, tapi kok nggak mulai-mulai. Sekarang saatnya ya, mau belajar bahasa apapun itu nggak masalah. Ya, tidak ada masalah, nggak mesti harus Prancis, nggak mesti harus Mandarin. Yang paling kita sukain dulu,
Nah, lama-lama ya kita akan bertambah terus, itu bisa jadi satu hobi yang sangat menguntungkan buat kita. Selain melatih memori kita ya, supaya tidak cepat pikun juga ya sis ya, Iya, seperti sudah menghasilkan dan semuanya. betul, Oke. betul. Oke, terima kasih sekali lagi buat sis Klesia ya. Semoga tetap sukses ya. Jangan lupa tetap dukung kita terus ya. Buat netizen ya, ntar kalau ada pertanyaan Pasti, Uncle. jawab ya. Ini sis Klesia ini orangnya sangat humble ya para netizen ya. Jadi kita beruntung bisa mengundang beliau. Terima kasih sis. Sampai jumpa. Attitude pour que nous avons pour ce qui se passe